Baik ya, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai berapa ya? 100 berapa? Sudah dibaca kemarin. Sudah dibaca. 109 sekarang 110 ini ya. Baik, langsung baca artinya Pak Manto. Ya. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka ditimpa cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, seperti yang kemarin kita ulangi sebentar. Sebelumnya kan berbicara tentang orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak patuh, atau perbandingan antara ini orang yang mampu berzikir, melihat dan mendengar, dan orang yang tidak mau berzikir, ya kan? Di ayat 109 ditegaskan pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. 109, ya kan? Nah, di 110 kita mencoba memahaminya bahwa dalam melaksanakan hal yang baik, dalam berzikir mesti ada kesulitan di kita, ya kan? Mesti ada namanya, ya Allah berkehendak satu, ya kan? Karena dengan ujian Allah akan melihat kualitas hambanya. Ada di Quran? Ada kan? Ketika hambanya menyatakan keimanan, apakah dibiarkan saja? Dia apakan? Diuji, gitu kan? Itu sudah teorinya seperti itu, ya kan? Teorinya seperti itu. Jadi ya udah terima itu. Tapi Allah tidak zalim terhadap makhluknya. Allah memberikan solusinya. Ya kan? Di mana solusinya di sini? Nah, oleh karena itu di 110 disebutkan, dan sesungguhnya Robmu atau pelindung, Robmu itu pelindung bagi orang-orang yang hijrah. Kemarin saya sebutkan lagi ya. Hijrah sesudah menderita cobaan. Cobaan ini banyak ya. Cobaan ini banyak. Ujian, musibah, cobaan, ujian, musibah. Nah ini. Terus kemudian mereka berjihad. Nah, berjihad. Jihad. Ini sifat jihad dan sabar. Terus sabar. Sehingga keduanya sesungguhnya Robmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah di sini nanti disebut Maha Pengampun dan Penyayang. Pengampun itu apa Pak Manto di sini? Ba'tiha Ghafurur Rahim. Ghafur itu pengampun, Rahim itu penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya Rahman dan Rahim? Bedanya kalau Rahman cuma dikasih, kalau Rahim saya dikasih dalam disayang. Lah, di Rahman dikasih dong. Objeknya siapa objeknya? Orang beriman saja. Ya, sama yang orang yang tidak beriman. Yang disayang itu yang dikasih. Yang beri. Ya. Nah itu, jadi Rahman seluruh manusia, seluruh makhluknya. Ya. Rahim hanya orang beriman, ya kan? Nah ini coba jelas, ya kan? Cobaan ini macam-macam ya. Cobaan ini bisa positif, bisa negatif. Jangan
Jangan terkecoh dengan cobaan itu selalu negatif. Jangan, ya kan? Makanya ada istilah cobaan yang positif disebut istidraj. Loh kan itu cobaan positif tuh itu. Jadi Dulu. dilulu. Nah, ya kan istidraj itu kan kita nggak tahu sampai sejauh mana kita diselimurkan, dibiaskan dengan yang seakan-akan baik ternyata itu jelek. Ya ini ya. Ini Allah tahu di sini. Makanya itu di sini ketika berjihad, kembali lagi ketika berjihad dan sabar ini nanti munculnya di sini nanti penyayang, pengampun. Dan penyayang ini dua ini. Berhijrah kita tahu. Makanya itu penting untuk belajar. Karena hijrah itu dari negatif ke positif. Dari buruk ke baik. Kalau nggak belajar, tidak mungkin orang itu berhijrah. Benar nggak, Manda? Kenapa nggak mungkin? Ya nggak berusaha. Sebenarnya kenapa nggak mungkin? Kok nggak mungkin berhijrah kalau orang itu nggak belajar? Kenapa? Ya, nggak tahu akhirat depan itu. Satu. Yang kedua nggak ngerti yang baik dan yang buruk itu yang mana. Kan perpindahan itu. Dari buruk ke baik. Dari dosa ke tobat. Nah, itu kan. Kalau dia nggak ngerti, nggak belajar, apa tobat, apa mursal, apa buruk, atau baik, kan nggak ngerti. Jadi nggak mungkin orang itu berhijrah itu. Karena nggak belajar itu. Tanpa belajar pun kayak Pak Manto kan sudah Nah, berhijrah. Jadi sudah ada perbandingan dari sana ke sini sudah tahu. benar. Di sini tempatnya enak, lingkungannya Enak-enak. Loh, tapi kan makanya. tanpa belajar juga. Nah, pembelajaran ini seperti apa? Pembelajaran ini ada dua. Pembelajaran itu di awal, ya kan bisa, ya kan? Kita belajar persiapan atau di akhir. Pembelajaran itu mendapatkan apa sih? Hidayah. Nah, hasil dari pembelajaran mendapatkan bukan hanya hidayah, itu hadiah. Kalau dari sisi kita dapat apa? Taufik. Taufik. Taufik itu apa? Keilmuan kan? Iya. Ilmu toh. Iya. Ilmu bisa didapatkan di depan, ilmu bisa didapatkan di belakang. Nanti ilmu di depannya seperti ini, kita persiapan, bener enggak? Iya. Kita persiapan, baca ini, persiapan ya kan? Kalau ini baik, ini buruk. Satu lagi ilmu yang didapatkan dari pengalaman. Nah, Pak Manto ini alhamdulillah. Ya kan? Oh ternyata Allah menggiring saya, menempatkan saya di sini. Itu menjadikan saya hijrah dari tempat yang kurang baik menjadi baik. Ya kan? Itu ternyata kesimpulannya di akhir. Tapi itu bukan final ya, karena hidup kita masih lanjut lagi. Nah, dari situ muncul ilmu lagi untuk ke depan lagi. Kadang-kadang seperti itu. Kita persiapan seperti ini. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak tahu apa maksudnya ini ya. Kok seperti ini? Tapi saat itu tetap konsentrasi pada Al-Quran dan Sunnah. Tetap menjalankannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pengalaman saya, di sini pas itu kan nggak bisa baca Al-Quran. Iya benar. Nggak bisa aku sorok. Pokoknya kan ikuti aja. Iya. Pokoknya ikuti. Iya urusan buri bisa kasih saya. Sambil tidur ya. Sambil tidur. Ya udah. Guru-guru itu kiai dari Madura. Oh iya. Saya ikuti Nurdin. Apa parti siapa heran? Baru melok. Akhirnya kalah Pak Bardi ya. Tak elok kabeh pokoke. Soalnya gak iso apa-apa nol. Iya kan? Gebung masjid itu nol loh. Ya nol, Bos. Lho aku malah jamak tabik iku yo gak iso baca Al-Qur'an. Oh gitu. Gak bisa, iya. Oh. Gak bisa, iya. Tambah Arum kan pondok besar tuh itu. Pondok besar enggak sekarang. Jangan. Mikir donya tok, Bos. Pondok besar tuh itu. Jangan sekitar pondok besar itu. Bukan pondok itu. Belakangnya tambah bening. Oh, tambah bening ya, tambah bening kan. Iya, besar. Sekitar Iya, dong. Ada pondok besar tuh, saya kenal sama Kiai Jawa wafatnya. Itu enggak pernah mampir sedikit enggak pernah. Ya itu ya. Jadi inilah prosesnya pasti ada. Kita juga
kesulitan, ya kan? Makanya Allah Maha Pengampun, Allah tahu prosesnya, sabar aja. Sabar itu mengikuti cari, oh seperti yang seperti ini. Menceng lagi, balik lagi. Menceng lagi, balik lagi. Ya, kerahkan segala daya upaya kita. Kan nanti hadiahnya seperti ini, pengampun dan penyayang. Tapi jangan jadikan senjata ini seperti yang kita sering. Iya, kadang-kadang Allah Maha Pengampun, Ya, penyayang. ya kan? Seperti itu. Baik, lanjut Om Anto. Ingatlah suatu hari ketika orang yang datang untuk membela dirinya sendiri dan setiap orang diberikan balasannya secara penuh atas apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela diri sendiri. Ini ya, pertanggungjawaban adalah masing-masing, sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap aktivitas kita itu kita sebenarnya harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kembali lagi agama karena dasar-dasar ini satu seperti ini, kita datang nanti mempertanggungjawabkan atas diri kita sendiri. Terus yang kedua, pada nantinya semua kan akan berlepas diri kan, gitu yang kemarin itu kan, yang minta tolong ini, ya kan, nggak bisa, kemurusannya sendiri-sendiri, ya kan. Oleh karena berdasarkan keterangan ayat-ayat tersebut, kita harus belajar dan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Tidak boleh katanya ini, katanya enggak. Tapi sejauh saya belajar, ya kan, kembalikan ke sini, Qurannya seperti ini, hadisnya seperti ini. Ya. Karena kita mempertanggungjawabkan diri sendiri. Dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakan. Ya, bentuk sempurna itu wallah alam kan. Banyak sempurnanya. Nanti sampai pada anggota tubuh kita akan bersaksi sendiri-sendiri kan, seperti itu. Sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Jelas di sini ya. Ada tambahan nanti kali itu. Di sini kan dolim la yud lamun dolim. Ya akhirnya. Jadi tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan, pasti sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Ya seperti itu. Baik, kalau tidak ada lanjut. Mantap. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezekinya datang, kemudian melimpah ruah dari segenap tempat. Kemudian penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Baik, di sini tidak ada keterangan kota mana itu. Ada di situ nggak footnote-nya? Kata Mekah ini. Apa? Fotonya apa? Kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka. Terus? Ya, enggak, kotanya kota apa? Kota Mekah. Kota Mekah. Situ ada kurungnya kota Mekah ya? Dan Allah telah mengadakan suatu perumpamaan negeri Mekah yang sebelumnya aman dari penindasan dan terbebas dari kesulitan hidup, yang mereka rezeki datang berlimpah ruah, lagi mudah di negeri itu dari segala penjuru, tetapi penduduk mengingkari nikmat-nikmat Allah yang tercurah pada mereka, dan mereka mempersekutukan sesuatu dengannya serta tidak menyekutukannya, maka Allah melimpahkan pada mereka hukuman kelaparan, ketakutan terhadap pasukan-pasukan Mekah ya? Ekspedisi dan bala tentara Rasulullah yang membuat nyali mereka cut. Demikian itu karena kekafiran dan tindakan batil mereka. Orang-orang Mekah ya? Mekah. Orang-orang Mekah itu kapan seperti ini? Sebelumnya Allah telah membuat suatu perumpamaan
dengan sebuah negeri Mekah juga aman. Itu aman. yang dulunya aman lagi tentram. Iya. Kapan ya aman tentram? Ya mungkin zamannya Nabi Ismail. Iya. Mungkin ya, Iya, iya. seperti itu. Jam. Ini setelah mengenal patung. Nah, ya makanya itu. Ini kapan ini? Nah, benar. Rezekinya datang, kan Mekah kan tempat perdagangan. Iya. Di sini Yaman, di sini Mekah, di sini ada dua nanti, di sini itu Syam, di sini Mesir. Ya, di sini ini laut ini. Nah, ini laut. Perjalanan lewat sini, nanti ke Mesir atau ke Syam. Tempat peristirahatan, rest area. Ini Selat Hormuz ini. Kan? Ribet dunia ini ya, ya mana ya. Di sini Selat Hormuz itu untuk Iran di sini. Ya. Nah itu ya. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dan dari segenap tempat. Ya, satu, yang kedua di sini ada Ka'bah. Setiap tahun sejak zaman Nabi Ismail, sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, orang-orang banyak datang ke sini. Ya kan, datang ke sini semuanya. Ya kan? Ya. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu ini seperti yang mungkin sampaikan Pak Wardi tadi, mulai berhala masuk. Ingat, berhala masuk itu jauh sebelum Rasulullah lahir ya, jauh sekali. Itu Zaman Nabi Ibrahim berhala. Setelahnya Nabi Ismail. Nah, tidak diketahui kapan zamannya, masih atas pokoknya. Setelah Nabi Ismail kan terus kosong. Ya. Sedangkan di Nabi Isa kan banyak nabinya kan, nabi-nabi sampai Nabi Isa kan, di sini kan kosong, nggak ada. Nah mungkin di awal-awal ini patung yang besar itu, yang terkenal itu adalah patung orang soleh sebenarnya. Jadi orang soleh meninggal, kemudian ingin ingat terus, permulaannya itu lukisan, kemudian dijadikan patung yang sebelumnya hanya untuk mengingat, akhirnya setelah turun 2 generasi, 3 generasi, jadi disembah. Pelan-pelan, sabar setan itu. Makanya itu, menggoda manusia. Membuat patung pertama berarti enggak dosa ya? Nggak boleh, dosa. Tetap dosa. Nah tergantung syariatnya, sepertinya syariat juga nggak boleh kok, semenjak dari dulu. Toh Nabi Ibrahim juga melarang. Iya kan? Nah, Nabi Ibrahim kan atasnya, nah seperti itu. Nggak boleh. Itu intinya di sini itu bentuk bagaimana setan menggeser bayangan manusia yang sebelumnya untuk mengingat jasa-jasanya, kan baik kan? Nah ini loh, ujian baik itu untuk mengenang jasa-jasanya, untuk mengingat. Tapi setelah satu generasi yang satu zaman ini ngerti sejarahnya, itu orang baik. Kalau ada yang nyembah mungkin aneh kan, ngapain disembah, itu orang baik. Tapi setelahnya kan nggak ngerti sejarahnya, ya kan? Nah terus setelahnya lagi nggak ngerti, akhirnya disembah. Tahunya itu kalau mau pergi kemana-mana harus lewat orang itu, harus mampir sowan dulu ke patungnya, ngasih sajen segala macam agar selamat. Nah seperti itu. Mekah itu munculnya dari situ, kemudian masuk, dibawa patung itu, dibawa siapa namanya saya lupa, itu pedagang kok dia masuk ke Mekah. Kemudian orang-orang ini juga, loh kok generasi pertama ya ikut patung itu saja. Generasi berikutnya kurang. Patung itu mungkin cocoknya untuk perdagangan. Kalau untuk kesuburan mungkin patung lain. Nah, bawa lainnya. Oh, untuk kesuburan. Menyesuaikan Kebutuhan. Ya kan kebutuhan. Oh, ini untuk pertanian. Oh, untuk ini akhirnya jadi patung semuanya.
Nah, itu kan juga melecehkan Tuhan kan? Artinya Tuhan satu itu kurang. Iya kan? Tuhan ini untuk pertanian, ini untuk peternakan, ini untuk kesuburan, ini untuk Dibuat ini. simbol berarti ya. Iya, dibuat simbol. Nah, itu ya. Nah, Hah? Kampung Hah? masuk di rumah-rumah kan ada fotonya. Lah, itu kan Itu. awal-awal dari situ. Kita generasi awal tahu seorang itu. Iya kan? Itu 3 generasi, 4 generasi di bawah kita. Ini jadinya apa? Makanya dipotong di awal ini ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Ya, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Kelaparan dan ketakutan. Ketakutan. Ini nanti bahas ini. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Mereka perbuat apa di sini? Kufur. Kufur nikmat. Kufur nikmat di sini akhirnya ini. Ya kan? Sekarang pertanyaannya kan, oke, itu Mekah. Ya kan, itu Mekah. Apakah ayat ini bisa terjadi di negara kita? Iya jelas. Ya kan? Apakah ayat ini bisa terjadi di keluarga kita? Iya. Lah itu loh. Lah terus sampai kecil-kecil sendiri. Apakah mungkin pada diri kita sendiri? Nah itu kan, diri kita kan sebuah kerajaan kan, sendiri, diri kita sendiri kan kerajaan. Kita punya tangan, kita punya kaki, yang semuanya kita perintah. Ini seperti itu. Nah ini yang, ketika ada kekufuran di sana, ya kan, Allah selalu memberikan alarmnya, itu seperti ini. Kalau kita sudah mulai takut dengan kelaparan ini, terus dengan ketakutan akan semacam-macam ini di sini. Kelaparan dan ketakutan itu menjadi warning bagi kita. Oh, ternyata ada sesuatu di kita. Yang teorinya ini kan berkebalikan toh. Bahwa orang yang tunduk, ini kalau kalau lawan katanya mungkin orang Islam ya, orang yang pasrah toh. Iya, bisa. Ini yang kufur kan tidak mau Tidak. menerima Kebenaran. kebenaran. Kalau yang mau menerima kan orang yang Islam, orang Muslim. Iya kan? Iya, betul. Orang Muslim ini wala khaufun alaihim, tidak takut dan tidak sedih. Balikannya toh, Iya, berserah diri. berserah diri. Ini kenapa nih kok ada muncul tanda ini tanda ini? Karena mereka tidak berserah diri. Ininya kurang. Sekarang pertanyaan. Hmm. Seandainya kita sudah tua, Hah, jangan harus kerja. hah, Ya, hah, kita kan takut ya. Nggak kerja kan kelaparan. hah, Nah, itu. hah. Salah satunya adalah investasi kita di mana? Investasi terbesar kita di mana? Nah, itu loh. Gimana Pak Manto? Ya, sudah investasi baik-baik anak. Ya, ya, nggak ada. Ya, Iya. tiada itu ya. Bingung kan ya? Utuhnya Islam. Angan-angan itu nggak cocok. Hah? Angan-angan itu cocok. Angan-angan. Eh, Boleh kerja kecil lah. eh, Mikir kira, Kak Betul pun lebih gaya pas-pasan. eh. Kenapa enak sekarang apa tuh? Oh iya. Oh, iya. Nganggur, mangan duit, kan enak sekarang. Nah, oh itu Pak Manto itu. Coba itu. Dulu pas-pasan. Kelihatan. Karena itu awal sudah dijamin. Nah, itu. Singgah. Nggak ada. Aja nggak ada. Nah, yang punya anak tapi iya. Iya. Ono sing ono sing ngurus saya. Sampai aku lek nang lu bensin yo, wong tuwa tengok-tengok. Iya. 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 Lah nek nang ndi iki ya? Lah, Aku mesti berpikir lucu. nah, iya makanya itu. Anak harus, nah itu. Harus disiapkan anak-anak ini, ya kan? Apa ya? Apanya?
Yang dipikirmu isu. Masih hidup, Bos. Berarti gak mau. Ya apa kan? Iya, oh iya. Betina udah kono lah. Ya butuh pangan ya. Ya, ada prasangka baik aja. Iya. Ada anak. Alah. Ya itu ya, ini ya mungkin ya kan ya. Memang harusnya tuh nggak takut kalau orang umat Islam itu muamalahnya benar. Iya. Yang itu pasti dikasih. Iya, iya. Iya. Kalau cuek ya tidak. Ya ini ya, jadi kan ini keterbalikan. Kalau sudah takut kelaparan, nanti dampaknya kalau sudah pikirannya kelaparan dan ketakutan ini, itu nanti aplikasi dari pemikiran tuh bahaya nantinya. Ya kan, bisa menghalangkan semua cara sini macam-macam ini. Iya. Ya kan, aturan-aturan yang membuat dia tidak takut dan tidak sedih menjadi tidak ada. Tambah menceng, tambah jauh, malah ketakutan ini. Itu apa tuh ya? Seperti itu. Nah, ini ya. Itulah, itu memang contohnya di sini Mekah zaman dahulu, Mekah dari masa ke masa. Ya kan? Mekah dari masa ke masa, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi di kita juga. Dan bagaimana Indonesia? Ya udah syukuri aja Indonesia. Bagaimana cara kita bersyukur? Cari di sini. Bagaimana cara menjadi warga negara yang benar? Turun lagi. Bagaimana cara menjadi warga negara yang benar? Bagaimana cara menjadi makmum yang benar? Iya kan? Maksud imamnya salah gimana? Diingatkan sekali. Kalau enggak mau biarkan doakan. Gitu kan? Seperti itu. Baik, ada yang sampaikan Andika? Sebenarnya juga yang kekenyangan pun ya sesuatu yang bisa kan cuma kelaparan kan. Kekenyangan juga Oh iya, ada positif. Loh, makanya ada positif ada negatif ini, ya kan? Berlebihan ya repot juga, ya kan? terlalu berani ya enggak pas. Islam tengah-tengah. Benar, Islam tengah-tengah, mantap ya. Semua tengah-tengah. Baik tuh ya. Lanjut Pak Manto. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan oleh azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Walaupun contohnya ini Mekah dan saat itu juga Mekah datang di kota Mekah datang utusan, ya kan? Ya. Keadaannya kan seperti ini kan akhirnya. Kemudian ada utusan. Hanya saja kemudian respon terhadap utusan itu mereka mendustakan. Karena itu mereka dimusnahkan karena mereka orang-orang yang zalim. Mereka mendustakan utusan. Mendustakan utusannya apa? Ya ini, ya sama dengan kufur ini. Menolak kebenaran. Ya. Kalau dulu mendustakannya ada dua kan. Satu pribadinya, yang kedua ajarannya. Maksudnya pribadinya yang membunuh Nabi. Ini kan ada usaha untuk membunuh Nabi. Kalau sekarang kan hanya saja ini pribadi sudah ada, mendustakan ajarannya, menyelewengkan segala macam. Ini ya. Baik. Nah, sekarang gimana? Sama juga kita, ya kan? Utusan-utusan ini ya memang dulu dari utusan Nabi atau Rasul. Tapi sekarang kan sudah bergeser, itu tidak ada. Berarti mungkin apa? Mungkin para kiai yang menyampaikan ini. Para kita coba cari juga kiai mana yang benar, ya kan? Agar jangan-jangan kita malah tidak belajar yang benar, malah belajar yang tidak benar. Ya kan seperti itu. Jadi waspada juga. Baik, seperti itu ya. Karena mereka itu dimusnahkan azab
dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik, sampai sini ada yang sampaikan? Ada tambahan? Tidak ada. Oke, lanjut Pak Manto. Betul. Makanan yang halal dan yang haram. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Dan syukurlah nikmat Allah jika hanya kepadanya kalian menyembah. Ini teorinya Pak Manto. Iya. Ya kan? Iya. Maka makanlah yang halal dan baik. Nah ini loh. Contohnya ini contohnya. Oh, iya. Kita ini makanan halal dan baik. Halal jelas, ya kan? Thayyib juga jelas, ya artinya seperti itu. Terus, apakah ada batas? Ini kan batas minimalnya, ya kan? Kan yang haram kan sedikit loh. Yang tidak baik juga sedikit. Yang banyak itu yang baik. Lah ada batasnya enggak banyaknya itu? Ya, ada. Hah? Ada. Batasnya apa? Batasnya di sini berlebihan hulu ya, berlebihan. Ya. Nah itu termasuk orang kangen apa ya bilang itu termasuk halal atau haram. Jangan bilang-bilang Pak Manto ya. Ya, itu kan. Ya. Karena bilang itu masalah. Enggak boleh, haram hukumnya. Enggak minta. Enggak boleh, Enggak boleh. enggak boleh, ya. Jadi jangan bilang-bilang kepada istri. Makanya itu. Olehnya api juga kok. Nah ini ya, yang batasannya kan yang haram sedikit, hanya beberapa 4 atau 6 itu. Terus ada di hadis ada beberapa juga. Yang tidak baik juga sedikit, ya kan? Kan ini banyak yang baik-baik kan banyak. Ada batasnya kan? Ada batasnya. Batasnya apa? Berlebihan. Contoh misalkan beras jadi nasi, boleh kan? Boleh. Halal kan halal, baik kan baik, ya kan? Tapi kalau berlebihan juga enggak boleh. Nasi goreng ya itu sudah jadi nasi digoreng lagi. Contohnya misalnya berlebihannya seperti apa berlebihan? Ya, kalau kesehatan saya tahunya ya kesehatan ya kalau sudah seperti ini ya harus dibatasi makannya seperti itu ya. Porsinya dibatasi. Berlebihan, pokoknya intinya yang tidak boleh berlebihan gitu. Terus kalau makan setan tadi ya, terus kan di Al-Quran kan ada gini, kalau tua saya hinakan kamu, iya, iya, Karena pikun, ya, dihinakan ya. karena pikun. Ya. Terus dihinakan, apakah semua akan dihinakan? enggak ya. Enggak ya. Enggak. Kalau berpegang sama ini enggak mungkin dihinakan. Enggak. Siapa tahu dong kita enggak boleh bernegatif thinking terhadap orang-orang yang sudah seperti itu. Pikun segala macam enggak. Mungkin itu adalah bagian dari pembersihan dosanya itu. Loh ya kan? Iya. Dia diberi kemampuan macam-macam, tapi kemudian dijadikan pikun, jadikan tidak bisa apa-apa. Ini kan itu enggak enak di hatinya kan. Iya. Itu siapa tahu jadi salah satu proses pembersihan. Pembersihan dosa. Ya kan apapun lebih enak di sini di dunia daripada di alam kubur. Iya. Di alam kubur lebih enak nanti daripada di neraka nanti. Ya kan? Ya itu. Kalau ada sesuatu musibah, sampaikan ini mungkin pembersihan dosa. Tidak hanya kepada orang lain, pada diri kita. Ini pembersihan dosa. Kan biar gini. Sebabnya kita juga, kita ini seperti ini. Iya kan? Maka ada takon kabeh. Ilmu yang saya ragukan enggak takon. Kuliah Iya. Nah, ini benar itu persiapan. Benar Pak Manto, ini benar. Loh, tak takut kan ketakutan. Benar Pak Manto ini. Menjadi tua itu tidak seperti air mengalir. Jadi enggak hanya ngalir aja jadi tua, enggak. Jadi tua itu harus dipersiapkan.
Termasuk Pak Manto punya anak laki-lakinya seperti ini, nanti anak perempuannya seperti ini. Yang disiapkan. Nanti kalau saya sudah tua, Pak Manto sudah tua, kontribusinya ada ke Pak Manto dan istri yang sudah tua, ya kan seperti itu. Terus kita gimana? Kita sendiri gimana harus belajar. Nah itu kan jadi tua. Menjadi tua itu ada ilmunya dan harus dipelajari. Benar Pak Manto. Dan dia kembali ke halal dan toyib. Maka makanlah yang halal dan toyib yang telah diberikan Allah kepadamu. Gitu ya. Dan kemudian bersyukurlah. Nah, sini bersyukur. Syukur itu apa? Ya, menjalankan sesuatu Menikmati, bersyukur. Ah, Pemberian Allah, saya mensyukuri pemberian. bentuk syukurnya itu seperti apa? Ya kita menjalankan perintahnya Allah, Nah, perintahnya seperti apa? takwa. Iya, perintah takwa itu. Nah, itu sebenarnya ada dua. Tujuan dan peran. Tujuan itu adalah ibadah. Jelas toh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang peran ya ada nanti apa perannya? Nih. Ya, makanya sering saya sebutkan bentuk syukurnya sebetulnya bukan hanya alhamdulillah, tapi untuk ibadah. Ya, ibadah ini belum minanas, belum minallah. Ya kan? Bagaimana cara? Yes, posisi seperti inilah yang sangat memungkinkan kita untuk kita beribadah kepada Allah yang optimal. Makanya jangan diturunkan grade-nya. Kalau bisa naikkan pelan-pelan. Ya kan? Makanya kita kemarin kan bahas Ustadz Adi Hidayat kan? Bukan terus kita melihat luar biasa dia ilmunya itu. Itu untuk sholat aja kesulitan. Artinya jadwalnya itu harus karena Gak sempat berpikir. iya kan? Coba bayangkan seperti beliau harus menyediakan waktu, mengalokasikan waktu-waktu untuk kebutuhannya dia kepada Allah, untuk murojaah ilmunya, gitu kan? Begitu sulitnya ya kan? Bagi kita yang lihat kan sulit kan? Begitu sulitnya dia membagi waktunya. Belum untuk keluarga, belum untuk murid-muridnya yang di pondoknya, ya kan? Itu sulitnya. Itu kalau nggak dipraktekkan artinya dia nggak sibuk ya jadi lupa kan. Loh, makanya itu kan peran ini kan peran loh. Jadi dengan fasilitas seperti itu, bentuk syukurnya itu seperti apa? Menurut kita alhamdulillah kita bukan alhamdulillah tidak diberikan banyak ya, bukan ya, tapi ya di sini kondisi pas untuk kita. Pasnya sekarang. Pasnya ini seperti ini, ya kan? Coba kalau misalkan Allah melihat kita, misalkan pemantau yang tidak pernah apa? Oh, puasa misalkan. Dari puasa Senin Kemis jadi puasa Daud. Ya Allah saya tambah sedikit-sedikit puasa Daud. Ini kan? Siapa tahu nanti Allah memberikan apakah tambah istrinya atau apa ya? Tambah istri. Kayak saya ngoni Loh kan berarti alokasi hartanya yang sebelumnya dimakan kan di-split, dipindah ke istri satunya. Pak Manto kan puasa hari-harinya kan? Nah itu ya. Makanya itu bentuk bersyukurnya kita ini ya satu ibadah, yang kedua peran. Peran apa? Peran ini sebanyak, terutama sebagai sosial. Ini ibadah sosialnya. Gitu Pak Manto ya. Seperti itu. Baik. Dan jika kamu syukuri nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya lah menyembah. Ya, jelas ini ya. Jadi bersyukur kepada Allah. Ada tambahan sini. Gimana? Sempat baca definisi bersyukur itu. Menerima apa dengan baik apa ya? Berterima kasih, misalnya manusia berterima kasih Allah ya sambil memuji.
terus mempergunakan barang yang diterimanya itu dengan baik. Mm-mm. Ya, Mm-mm. baik itu ya untuk masalah untuk akhirat. Iya, setuju, benar. Misalnya menerima dari orang, Nah, terus kita diam aja kan. nah itu. Bentuk bersyukurnya gimana? Berterima kasih Iya. atau mendoakan, ya kan? Coba Pak Manto, sudah diberi oleh Allah istri yang seperti itu, mana terima kasih? Mana bentuk syukurnya Pak Manto? Lah iya. Kok malah istrinya dibentak-bentak, ngomel-ngomel gitu ayo. Iya kan? Nah itu, mana bentuk syukurnya ini? Ini kan Pak Manto ya, bentuk syukurnya gimana? Nah itu kan harus. Ya, Pak Manto ya, itu. Ya inilah kadang-kadang bentuk syukurnya kita ya. Itu. Baik, lanjut Pak Manto. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih yang dinyatakan untuk selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sama dengan sebelumnya ya, kalau nggak salah. Ada di ayat sebelumnya, belum ada ya? Lupa ya. Belum ada sebelumnya, di Al-Maidah atau di surat-surat awal. Hah? Pernah ada ya? Nah sekarang sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu makan bangkai, ini haram. Nah ini hati-hati ini ya, walaupun sedikit bangkai terus darah, terus babi, terus yang disembelih, daging babi barang wis. ya, disembelih. Doro biyen ditekuk ngene tok wis. Oh iya mana? Mas kayak ngono ditekuk ngene tok yo. Oh, sabu penggubeng bos. Iya, Lu ya? kabeh bos. Tapi apa awak diversikan. Di sini disebutkan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang disembelih menyebut nama selain Allah. Coba teksnya sama. Nah itu ya. Iya. Dah tetap. Nah ini. Iya, tidak boleh. Barang siapa yang terpaksa makannya dengan tidak menganiaya, ini nanti ya. Nah ini dulu. Ini jelas sebenarnya, ya kan? Jelas sebenarnya. Ini bangkai darah jelas. Ini bangkai hanya saja. Kemudian orang-orang kan karena keterbatasan ilmu tidak bisa membedakan kapan mati, kapan belum mati. Ya kan? Misalkan, kalau di sini bangkai ini kan mati tanpa disembelih, Iya. betul kan? Mati disembelih, proses sembelih dulu. Kalau sudah mati, baru boleh. Kalau matinya tidak karena disembelih, jadi jadinya bangkai. Oke ya. Betul kan? Nah, permasalahannya kan walaupun kita tidak tahu, kita harus berbaik sangka ya. Kadang-kadang orang-orang di itu nyembelih belum mati, masih kelebek-kelebek, dimasukkan dicelupkan ke air panas, Iya. terus dimasukkan ke ini alat pembedol bulu itu. Ayam, jangan ayam. Hujan. Iya. Ya, alhamdulillah, masoi benar ya. Iya hujan ya. Nah seperti itu kan, berarti matinya kenapa? Kalau tidak dicelup,
Ya kena ini, kena mesin itu tadi. Nah, jadi kan sebenarnya ini adalah sederhana menjadi tidak sederhana, menjadi ruwet. Terus gimana ya? Tunggu sampai mayat ayam itu tidak bergerak. Gitu Pak Manto? Iya, di sini dulu Idul Adha Iya itu ada itu. ada, belum mati. Masa Belum Di ada. di Sembelih. di sembelih belum Cepet. Belum mati nyatu wis lho. di iya. Setting. Heeh. Ono kene piye. Ada dulu sini. Makanya itu. Itu ya. Ben cepet. Bang. Nah, masalahnya apa kemudian? Cepat. Kenapa kok cepat? Kembali lagi. Masalah dunia lagi, Iya. orientasinya juga dunia. Nah, ini yang jadi masalah. Boleh kita bersegera itu boleh. Tapi kalau terburu-buru itu datangnya dari setan. Bersegera itu perintah, datangnya dari Allah perintah. Kalau terburu-buru datangnya dari setan. Ya, ini ya. Yang seharusnya mudah, akhirnya karena orientasinya lain, jadinya ruwet. Nah, darah jelas ini. Ya kan? Terus jangan di dipersulit kita ini, ya kan? Darah, maksudnya darah apa ya? Darah-darah yang diambil dari proses penyembelihan itu. Iya. Ada yang dipersulit. Gimana darah yang masih ada di pembuluh darahnya ayam? Wis biarin itu, ya kan? Toh hati kita, hati makhluk hidup, paru-paru makhluk hidup, limpa makhluk hidup, ginjal makhluk hidup, tulang makhluk hidup. Ketika disembelih, dalamnya itu ada darahnya. Ya kan? Nah, itu tidak usah dipermasalahkan. Gitu. Gimana kalau kita motong ayam celek? Nah, itu kan? Ya itu tidak apa-apa itu. Bukan termasuk darah yang ini. Ya, Manda ya. Itu bagian dari itu. Ya. Pak Manto malah dulu mempermasalahkan itu, tapi detailnya tidak bisa memasalahkan ya. Iya. Ya seperti ini ya. Ini paru-paru kan seperti didih gitu. Iya. Iya kan? Makan-makan aja tidak apa-apa. Iya kan? Paru-paru itu. Jantung itu di sini. Hati. Iya kan? Itu darah isinya. Darah. Iya. Dah. Jelas nih, tidak boleh kita jelas, ya kan? Babi, jelas. Semua produk babi, apapun babinya. Ya kan? Terus apakah kulit babi itu disamak jadi suci? Karena ada hadis kan, semua yang kulit yang najis disamak jadi suci. Gimana? Enggak. Kalau babi enggak. Ya kan? Karena babi semuanya itu tidak boleh. Ya kan? Diolah apapun. Nah, masalahnya di sini ini adalah haram untuk dimakan. Kalau dipergunakan gimana? Misalkan kulit babi untuk sabuk. Dompet. Gimana? Nah, dompet, sabuk, gantungan kunci, segala ini kan itu gimana? Ya sebaiknya dihindari kalau kita tahu. Karena itu barang najis. Ya kan? Kalau tidak tahu gimana? Allahu a'lam. Kembali lagi. Ya kan? Ya lah sing produksi murah-murah ya itu. Mungkin, sangat mungkin. Oleh karena itu kalau kita tidak berani, kita tidak bisa meyakinkan diri kita sendiri terkait dengan dompet, sabuk, gantungan kunci, ya kan? Terbebas dari kulit babi ini, taruh di luar sholat, dipisahkan dari sholat. Dompet itu barang. Heeh. Sholat. Diambil taruh loker. Makanya itu bawa uang cukupnya, sisanya taruh di istri. Oh, gitu, mantap. Iya kan? Yang kemana-mana cuma bawa SIM, KTP sama uang 1 lembar udah cukup. Iya cukup. Lekan bocor ya. Ditelepon istri toh. Oh, istri gak saudara. Nah itu gunanya istri standby di rumah, ya. Banku bocor. Nah gitu sini cepet. Posoan wingi. Gimana? Wis gembos. Tak suruh nak ngene iki
tembelno. Heeh. Mari tembelno. Terus pas dia bocor meneh. Lho. Apa iki? Aku telepon. Terus dijemput sama dah. Anak saya terus. Kan kudu duit lanang ora sampe Iya. Kau kok digolek awake ibu. Kuwi ngomong-ngomong dompet. Petan. Mesti Harta. kerja sopo? Nah, itu. lu dompet ku mesti Bu. Bendina Bu ilang 10 burung. Mesti. Oh, itu sedekah sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi ada STM, Pak. Aman aku Mantap. Nah, itu ya. Jadi ini babi, tidak boleh semuanya. Terus yang menarik ini, yang disembelih menyebut nama selain Allah. Teksnya bilang seperti itu. Artinya ulama berbeda pendapat di sini. Berbeda pendapat gimana? Yang sepakat semuanya adalah ketika disembelih disebut nama selain Allah. Itu yang haram. Ini kan dagingnya haram, semuanya haram. Demi siapa gitu ya, demi ini untuk sedekah bumi, sedekah laut, untuk nyadran dewi ini, dewi itu. Tidak boleh. Tapi kalau diem aja gimana? Enggak boleh. Nah, ini ulama beda pendapat. Kalau diem aja gimana? Ya kan? Nah, ya ini yang repot jadinya, ya kan? Makanya kita yang jauh dari situ ya positif thinking aja, berbaik sangka. Kita belinya ke orang-orang yang yang penyembelihnya Islam. Ya kan itu yang Kalau ini Ustaz, ayam kan banyak, tapi di awal aja yang mau baca. ya makanya itu ini kan. Pertama. Makanya itu. Untuk yang lain sudah. Sama dengan Pak Manto kan. Pak Manto kalau niat puasa Ramadan gimana? Awal tapi 1 bulan. Nah, itu. Nah, Iya bengkok. Lah. Hari lainnya lali. lah itu ya mungkin Niatkan untuk Semua. semua ayam gitu ya. Bismillah untuk semua ayam. Mungkin seperti itu, Iya, kita tidak tahu teknisnya. Gimana? Mesin nggak apa-apa. Eh, Manual ya tertutup. kalau manual benar, kalau mesin mungkin satu untuk semuanya. Kalau manual ya harus mungkin seperti itu. Nah, itu ada perbedaan pendapat ulama terkait yang diem atau gimana kalau bacanya satu untuk semuanya. Itu ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini. Tapi yang benar-benar tidak boleh itu yang ini. Demi ini, demi itu yang benar-benar tidak boleh, hindari itu. Ya, ini kemudian dianalogikan, disamakan dengan bahan makanan lainnya untuk sesembahan orang lain, sesembahan Tuhan lain. Ya kan? Ini untuk kue bulan untuk arwahnya Pak ini, ya itu sudah tidak boleh. Ya kan? Makanya sesajen sebenarnya tidak boleh kita makan. Sesajen. Terpaksa. Karena ditujukan untuk selain Allah. Ngono biar tak pangan, Bos. Babi aja dimakan kok. Bebas dah dulu. Karnivora. Makan daging. Bebas ya. Nah, karena seperti itu tidak boleh. Selain Allah dan Tidak ada masalahnya di sini dannya itu. Tapi rasanya kan masih bisa ditawar berarti. Ini tidak ada dannya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Hanya kembali lagi. Ada yang kembali fikih lagi. Kita nanti merujuk ke siapa, ya kan? Merujuk ke siapa? Yang merujuk ke sini ya pendapatnya ikuti saja. Yang jelas kita tahu, oh di sini nanti ada potensi perbedaan. Ya. Gitu Pak Manto ya. Gitu. Yang ini kalau ini ada perbedaan, ya aneh. Ya kan? Kalau ini ada perbedaan ya aneh ini yang nyeleneh. Seperti
menikah dengan laki-laki kafir. Kalau menikah dengan laki-laki kafir semuanya setuju tidak boleh. Kalau menikah dengan istri kafir, nah itu mulai ada ini, ada itu. Misalnya kita kepala keluarga. Nah, pemimpinnya kan. Oh, tapi gimana kepala keluarganya siapa? Saya, Bos. Yang ngatur. Nah, ini antara presiden dan perdana menteri. Nah, ini. Baik, seperti itu ya. Nah, hanya saja di sini kemudian disebutkan barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya. Kalimat tidak menganiaya ini. Tidak aniaya. Ini maksudnya apa? Loh, kita harus tahu batasnya kan ini. Kita boleh. Mungkin kalau anjing enggak boleh kan? Tali. Oh enggak, bukan itu maksudnya. Ini boleh kita makan, Tapi yang tidak dianiaya. tapi dengan tidak menganiaya. Maksudnya di sini barang siapa yang terpaksa memakannya, kita memakan ini, yang haram ini kita makan. Ya. Tetapi dengan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya itu diampuni oleh Allah. Tidak menganiaya dan tidak melampaui batas. Makan seadanya. Kecuali kalau Terpaksa itu, Bos. Nah iya terpaksa. Terpaksa. Ini kan terpaksa. Iya. Lah, maksudnya tidak aniaya dan tidak melampaui batas ini apa? Ya makan secukupnya. Makan secukupnya itu yang mana? Seandainya kita makan kita di hutan nggak ada. Terus, Ya. silakan, oke. Terus, Nggak ada makanan. terus Kalau nemu babi. Oke. Iya, kita babi. Terus Kita makan makan secukupnya. secukupnya. Tidak dibawa bekal. Nggak usah wes. Ya, Nggak usah bawa bekal. tidak usah bawa bekal. Kita di depan tidak tahu loh. Kita ada makan lagi apa enggak? Pasti ada lah. Apa pasti ngasih, Bos. Bang tak kono, aku Bos. Ini. Cara aku dulu contoh dulu. Aku ngerti ada mantap iki. Bener sing ngaram makane dikit secukupnya tapi bontot nang. Nah itu ya, seperti itu mungkin. Jadi makan kalau itu tidak melampaui batas artinya itu. Ya, kita melampaui batas kita makan secukupnya. Kalau tidak aniaya ini apa ini? Ya, Apa? Dia tuh tidak menginginkan. Di sini aniaya di sini. Maksudnya menginginkannya dan tidak mau. Nah ini makanya itu di sini terjemahnya menganiaya. Nah makanya itu aniaya ini kalimatnya apa ini? Kalimatnya apa nih? Ghaira bagi wala adi. Ya, wala adin. Oh. Wala bagi toh. Aniaya ya. Menginginkannya. Oh di sini aniaya. Oke, ada aniaya, ada yang tidak menginginkan. Ya berarti mungkin di situ bukan kesempatan, ya kan? Tapi ya untuk tujuannya jelas. Ya Allah, kembali lagi ya Allah. Ini bagian dari darurat. Ya mungkin seperti itu ya. Kan di sini makanya di sini artinya tidak menganiaya dan tidak melampaui batas. Ghaira baghi dan wala adi di sini. Baik, jelas ini ya. Di sini ada fotonya di situ, tidak ada. Di sini tidak ada juga di sini. Baik, makanan-makanan yang haram hukumnya haram dusta pada Allah. Ya udah itu aja. Baik. Nanti kalau ada tambahan sampaikan nanti ya. Dan tidak melampaui, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi paham. Nah, kita batasnya apa itu? Kan seperti Pak Manto tadi. Batasnya tidak boleh buat bontot, ya kan? Mungkin itu sejauh kita tahu. Terus kita sebenarnya kita tidak pingin ini, mungkin seperti itu ya. Menganiaya itu seperti itu. Ya Allah saya tidak pingin ini, tapi Terpaksa. adanya ya ini, gitu loh. Terpaksa, ya kan? Dan tidak ambil berlebih. Dan makan situ bahkan kalau saya pernah baca itu
Tidak boleh sampai kenyang. Cukupnya aja. Jadi secukupnya sampai kita bisa berjalan untuk mencari yang lainnya. Secukupnya aja. Seperti itu ya. Baik, lanjut Om Anto. 116 ya. Ya. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan itu, kedustaan atas nama Allah adalah tidaklah beruntung. Nah, ya. Dan janganlah kau mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu haram, kita menyebutkan ini. Sesuatu yang haram ini. Iya kan? Oh, di sini dulu ada tuh Pak Manto ya. Kalau untuk dakwah, alkohol itu halal. Oh, iya, seperti itu. Jadi ada yang menyampaikan di sini itu seperti wali-wali. Ketika alkohol minum sampai sini itu udah berubah. Nah, air putih ya. Yes, ngayal itu namanya ya kan. Ya. Tidak boleh seperti halal ya halal, haram ya haram. Untuk mengadak-adakan kebohongan terhadap Allah. Ya, jadi kalau ya dulu sering jadi kalau contoh wali minum alkohol pada no. Nah, itu. Tadi kami voting. Kan gitu. Nah, ya itu ya. Dan dulu percaya aja gitu. Ya, Manto ya. Sekali nggak apa-apa. Ya, itulah kejahilan kita ya. Nah, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan, ingat mengada-adakan itu kemarin bermasalah di pikirannya. Ya kan, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Allah, sesuatu yang tidak pernah diinformasikan Allah, ternyata kita membuat informasi sendiri dan dianggap benar itu. Ya, orang yang seperti itu tidaklah beruntung. La yuflihun. Beruntung. Orang yang beruntung. Baik. Kemana? Kerja. Oh, berangkat pagi. Tanggal merah malah masuk ya. Nah. Awal bulan lah. Ya. Baik, lanjut Anto. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, sesuatu mengada-adakan kebohongan tadi, menyebut ini halal, ini haram, ya kan? Yang tidak pada ilmunya, itu memang disebutkan oleh Allah, itu akan mendatangkan keuntungan lebih sedikit. Ya kan? Gitu. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, seperti itu ya. Ya misalkan orang masak sesuatu dikasih minyak babi atau bagian dari babi kan enak. Iya. Iya kan rasanya beda dengan lainnya. Iya memang. Iya kan? Iya Pak Wanda ya? Iya. Itu. Ya dia akan mendapatkan keuntungan di dunia. Sedikit tapi. Ya kan? Lanjut Pak Wanda. Dan terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu. Dan kami tidak menjolimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menjolimi diri mereka sendiri. Nah, kemudian Allah memberikan informasi terkait dengan orang-orang Yahudi, aturan zaman dulu. Yahudi itu kalau makan repot. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ya kan? Itu karena ulahnya sendiri. Ya kan? Kami tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa muncul seperti itu ya? Karena mereka rewel. Iya, Manto ya. Baik, lanjut. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberi ampunan bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kejahilan. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri mereka. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jelas. Kemudian sesungguhnya Rabb-Mu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena
kejahilannya. Kemudian mereka taubat, ya ada solusinya di sini, ya kan? Taubat dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Rabbmu sudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas ya? Tobat gimana caranya? Apapun tobatnya. Ya. Tobatnya gimana? Dah, lanjut Pak Manto. Judul Nabi Ibrahim adalah teladan yang baik. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang iman yang dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dia juga seorang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Baik, 120, 121, 122. Ini yang menarik. Al-Quran ini seperti ini yang menarik. Menariknya apa? Urutannya. Allah menceritakan tentang apa, tiba-tiba lari ke Nabi Ibrahim. Ini yang menarik ya. Apa maksudnya ini? Karena kita lihat di sini apa maksudnya ini ya. Oh mungkin ya keterkaitan dengan ketundukan seorang hamba yang sudah diatur ini diatur. Kalau orang Yahudi ini tidak mau, ya kan? Tidak mau diatur. Oleh karena itu mereka ruwet dengan sendirinya. Kemudian Allah memberikan contoh yang lain. Ini loh yang mau diatur. Siapa yang mau diatur? Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seperti apa? Sepertinya adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus. Patuh kepada Allah dan lurus. Dan sekali-kali bukannya dia termasuk orang yang persekutukan Allah. Ya beliaunya difitnah, mempersekutukan Allah, ya kan? Lagi yang mensyukuri nikmat, dia sudah difitnah seperti itu, ya kan? Tapi dia orang tidak seperti itu. Bahkan dia orang yang mensyukuri nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nah, dengan data ini kita coba cari sebenarnya Nabi Ibrahim seperti apa kok dapat gelar yang hanif ini dari Allah, patuh dan hanif. Seperti apa ya? Nah itu cari nanti, ya kan? Terus dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, ya, kebaikan di dunia karena kepatuhannya dan kelurusannya tadi. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Artinya ketundukan dan kepatuhan kita itu tidak hanya berdampak di akhirat, juga berdampak di dunia. Ya kan, ini informasi ini yang benar. Jangan khawatir, makanya itu ikut saja aturannya Allah. Di dunia dapat kita di dunia. Iya Pak Mantai, seperti itu. Baik, sampai sini ada tambahan enggak? Menikah. Kebaikan di dunia. Ya. Oh, tisu apa? Hah? Gimana? Itu kan beda-beda nanti ya, masing-masing orang. Kebaikan dunia itu punya ini itu. Ada yang kebaikan dunia itu ya hidup sederhana tapi untuk ibadah ada waktu. Ya, terus? Ya, artinya untuk ini tuh nanti interpretasinya beda. Benar. Definisi baik gimana akhirnya? Iya kan? Karena kembali lagi Allah itu udah paham betul terkait dengan sifat manusia, ya kan? Maka kebaikan dan manusia juga terdidik dengan seperti itu. Kadang-kadang kita terjebak dengan baik itu selalu ke arahnya ke materi. Padahal enggak. Allah mengiming-imingi materi itu
untuk nanti. Kamu dapatnya banyak gitu. Iya. Ya kan? Ukurannya seperti itu kan. Iming-iming. Padahal kebaikan ya itu kembali lagi kita harus mendefinisikan masing-masing. Mungkin ada yang mendefinisikan hati. Ketenangan hati itu adalah kebaikan. Ya kan? Makanya Pak Manto kalau mendoakan orang menikah itu apa? Sakinah. Sakinah? Oh, ada orang. Mau tahu? Itu Pak Manto mendoakan mereka itu miskin loh. Iya lah. Iya. Sakinah kan. Sakinah itu apa? Memang. Sakinah itu sakinah Sakinah itu baik kok. miskin itu adalah orang yang sakinah. Bener enggak? Iya ini ya. Iya nih ya. Sakinah hasanah. Sakinah itu ketenangan. Orang miskin itu orang yang tenang. Oh, becak kan. Ada kan definisinya kan. Kemudian kita ternyata miskin yang kita pahami adalah miskin harta, ya kan? Nggak, sakinah itu ketenangan. Orang yang nggak punya harta itu tenang. Nggak bisa macam-macam. Oh iya dah. Iya, Dunia kayak bingung dah. lah itu. Itu. Anteng. Ya kan? Jadi sakinah. Kebalikan berarti. Sakinah itu kan akar katanya kan sin, kaf sama nun. Ya kan? Kalau ditambahin mim domir, ya kan? Jadi ini kan miskin, mim, sin, kaf sama nun, itu miskin. Ya kan? Sakinah itu sifatnya semoga menjadi sakinah, keluarga yang tenang. Keluarga yang tenang. Orang yang tenang namanya miskin. Nah, itu nanti. Ya kan? Berserah diri ya. Berserah diri ya. Nih. Aku tahu di motor ya. Kamu tahu. Tahu di tuku motor aku. Terus? Pendiri acara nongol lah, senang dong, mana soal betul. Acara nongol. Saya duwe gawe tadi. Ya bos lho. Duwe gawe acara. Iya. Yo Pernah ngalamin lah. motor gak 3 metu yo usah bos. Kayak betul. Uling. Iya masih menku ono elek di Barno yo Rusak. buku itu jauh nanti apa? Mobil anak. Ono. Kalau digawe lah. Mobil gawe lek. Kayak wingi ya digawe nang biasanya yang galek-galek kayak Supir apa pegel. sekarang Japanan. Kadang galak, supir pegel. Japanan terus Josari. Jadi kalau digawe lah. Nggak lihat itunya, nggak lihat sawahnya, mana sempat warisan, lihat warisannya itu. Soalnya warisnya bos. Nah itu ya. Jadi coba nanti kisahnya Nabi Ibrahim seperti apa sehingga beliau mendapatkan gelar seperti ini, ya kan? Yang kontras dengan yang sangat berlawanan dengan kisah sebelumnya, orang yang seperti ini tiba-tiba seret gitu ya kan? Ini loh Nabi Ibrahim itu orang kalau diperintah itu manut. Mau ini manut, kasih istri 2 manut, kasih istri 3 manut, istri 4 manut ya mana ya? Ada apa Anda enggak manut? Istri 4. Ya kan? Seperti itu. Baik, lanjut teman-teman. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Rasul, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah ini ya, seperti itu. Jadi akidahnya sama. Hanif apa? Lurus. Agama yang hanif, lurus, ya kan? Lurus seperti apa ya? Mengikuti apa adanya aja. Mantuku hanif, lurus berarti ya. Oh jelas tadi ya. Oh. Ini hanif ya? Sering ke masjid? Enggak. Jarang. Baik ya, lanjut teman-teman. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih tentangnya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka pada hari
kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Apa yang mereka perselisihkan di hari Sabtu? Ada keterangannya, Andika? Ada kutip nih, Apa benernya? menghormati hari Sabtu itu ialah dengan jalan memperbanyak ibadah dan amal yang soleh, serta meninggalkan pekerjaan duniawi. Itu bagi? Hah? Bagi siapa ini? Nah, itu bagi siapa itu? Hari Sabtu itu hari jatuhnya Musa kepada sebagian Bani Israel karena kedurhakaan mereka melakukan kewajiban pada hari itu. Ini ada beberapa versi seperti itu. Keterangan lainnya apa? Andika mungkin ada? Allah gimana? Kan ini disebutkan hari Sabtu dan orang-orang berselisih tentang orang Yahudi terutama berselisih tentang hari Sabtu. Ini ada yang tidak taat, ada yang malah Iya mencari itu. celah untuk melanggar. Itu terkait dengan hari Sabtu, dengan hari Sabat itu. Tapi kenapa hari Sabtunya itu? Kenapa hari Sabtunya? Ini ada beberapa versi ya. Coba kita cari lagi. Yang disampaikan Pak Chandra tadi ya seperti itu. Ada yang menyampaikan gini. Hari Sabtu itu sebenarnya bentuk pengingkaran mereka terhadap ketentuan Allah. Cari ikan. Ya kan, ketentuan Allah itu wallah alam, apa mungkin Jumatnya kayak, ya kan? Tapi mereka memilih sendiri hari Sabtu. Apakah benar? Intinya gini, apakah benar hari Sabtu itu hari yang suci bagi mereka? Nah itu, pertanyaannya itu. Mereka berselisih tentang itu. Hari mana? Hari Senin, Ahad? Apakah mereka memilih sendiri Sabtu itu? Mungkin seperti itu keterangannya. Kan sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang yang berselih daripadanya. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar memberi keputusan di antara mereka pada nanti. Keputusan itu nanti. Ya kan? Terkait dengan hari Sabtunya. Kalau di sini disebutkan Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi mereka, agar ia memerintahkan Bani Israel untuk memuliakan hari Jumat. Kalau ini beliau ini penulis ini. Akan tetapi mereka berselisih tentang hal itu dan mereka milih sendiri hari Sabtu sebagai bentuk kesombongan dan penentangan mereka. Ini cara beliau, ya kan? Makanya apakah pendapat yang menyampaikan hari Jumat itu untuk umat Islam, hari Sabtu untuk umat Yahudi, hari Ahad untuk umat Nasrani, itu apakah benar seperti itu? Wallahu alam. Karena sejauh sepengetahuan kita, tahunya Jumat itu adalah hari rayanya Islam setiap pekannya. Seperti itu ya. Ada tambahan nanti kasih tuh? Tidak ada. Kalau hari Sabat, kisahnya hari Sabat itu yang mancing itu ikan itu. Kebanyakan kalau keluar situ. Ini ada dari Di mana? Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita dari hari Jumat. Maka orang Yahudi hari Sabtu dan orang Nasrani hari Ahad. Maka datanglah Allah kepada kita yang diberinya kitab petunjuk untuk hari Jumat. Lalu Allah menjadikan hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dan demikianlah mereka menjadi pengikut kita pada hari kiamat. Kitalah yang terakhir dari penghuni dunia, tapi orang pertama pada hari kiamat dan diadili di antara mereka sebelum makhluk-makhluk lain diadili. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Huzaifah. Keterangan hari-hari mulia itu tidak merupakan masalah pokok dari syariat yang diturunkan Allah kepada para nabi, tetapi termasuk masalah furu'iyah atau cabang. Masing-masing mereka mempunyai ketentuan sendiri. Nabi Muhammad SAW tidaklah diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, tapi beliau diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Perselisihan di antara golongan dalam agama Yahudi tidak dapat diselesaikan antara mereka sendiri karena sudah mengakar dan meluas.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keputusan di antara mereka pada hari kiamat kelak tentang masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Nah, benar nih. Oke, kalau misalnya kita tidak tulis Jumat, Sabtu, Ahad, ya kan? Oh, poinnya di sini dulu ada kaum yang sudah diberi ketentuan bulat, ya kan? Mau milih ini seperti, oh jelas di kisahnya sapi betina juga sama saja, ya kan? Disuruh masuk ke Sam, ya sama saja. Jalan di Padang Tih diberi macam-macam, sudah diberi fasilitas, mintanya aneh-aneh, ya kan? Seperti itu kan? Oh, ini berarti ada umat terdahulu yang sudah diberi ketentuan oleh Allah, mereka selalu mempertanyakan. Nah, kita pelajarannya melihat itu jangan sampai kita seperti itu. Kalau sudah ada keterangan dari Allah, baca, camkan, dan kerjakan. Selesai sudah. Benar Pak ya? Ya. Lanjut, Anda. Ada tambahan di situ, Nika? Tidak ada ya? Kita menolak Sabtu itu karena enak-enaknya rezeki dari Oh ya, ini rezekinya was banyak, ikannya pas muncul banyak. Itu nambah ibadah tuh ganti aja jangan Sabtu. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Ya itu kan intinya penolakan kan terhadap yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Iya, benar. dikasih ujian di tahun seperti itu kan? Iya mana ya? Iya kan? Kita mungkin kolam dokter atau apa 10 hari terakhir misalnya. Nah ini untuk nambah pahala, tapi untuk semua. Bener. Jadi coba misalkan ya kita sudah seperti ini, tidak ada penelitian ya. Bener nggak? Ada tambahan aktivitas di hari Jumat yang langsung sama dengan tambah uang. Misalnya tiba-tiba Pak Manto dapat objekan hari Jumat ini, tanggal merah ini. Akhirnya, wah, ribut, nanti sholatnya teteran, misalkan seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu kan? Gitu Pak Manto ya. Ya Allah alam ini kisah terdahulu yang bisa kita cermati pada hari ini kita. Baik, lanjut Pak Manto. Dasar-dasar dakwah dan sikap Islam terhadap lawan. Hmm. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, serulah manusia ini ya kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan melajenani. Kalau dakwah apa teknisnya berdakwah itu apa Pak Manto? Sini hikmah itu apa Pak Manto? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idotil hasanah. Nah ini apa Pak Manto? Hikmah itu apa? Baik. Terus mau idoh hasanah. Apa Andika? Diperdetil coba Andika. Ucapan. Terus kalau mau idoh hasanah? Hah? Sama-sama nasihat berarti. Terus? Terus? Mau idohnya? Apa bedanya gitu aja? Hikmah itu perkataan yang benar. Tidak ada unsur nasihat. Mau nubutul hasanah, nasihat yang baik. Gitu. Allah alam sih. Mau itu Maido hasanah ini kalau saya melihat nasihat yang baik. Di sini tidak ada juga di sini. Kalau di sini disebutkan hikmah,
itu dengan Al-Quran dan Sunnah, hikmah. Dan pelajaran yang baik itu yang nasihat, ya kan, dengan nasihat, cerita-cerita perubahan motivasi seperti itu. Jadi maksudnya di sini kalau berdasarkan ini, serulah manusia ke jalan Robmu, ya kita disuruh berdakwah, ya kan, kita masing-masing kita loh disuruh berdakwah dengan apa? Dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, satu hikmah. Terus yang kedua, pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik ya dengan isinya Al-Quran dan Sunnah, kisah-kisah perumpamaan apa yang kita sudah pernah lakukan sehari-hari. Kalau yang baik itu sampaikan. Seperti itu Pak Manto. Ya, sebagai pelajaran untuk kita. Betul kan? Mau itu hasanah. Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kembali lagi, cara yang lebih baik ini masing-masing dari kita. Misalkan, kalau kita menyampaikan di sini, di lingkungan ini, dengan perdebatan antar agama misalkan ya, tidak memungkinkan. Tapi kalau di Donditan, Ustadz Menahem Ali atau Wasiah Foundation itu, ada lembaga-lembaga itu, Kainama Foundation itu, seperti itu mereka ya benar-benar adu argumen, ya kan? Kadang-kadang kata-katanya juga tajam sekali. Itu bagaimana? Nah, definisi baiknya mungkin berbeda. Belum lagi di barat, ya kan? Di barat juga seperti itu, katanya perkataannya tajam-tajam juga, ya kan? Tapi ya kembali lagi, baiknya juga seperti apa? Ya, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Robmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Seperti itu. Ada tambahan nanti Kak? Ini step dakwah. Hmm. Pertama itu pakai hikmah itu ilmu dan logika. Hikmah ilmu, Dan terus logika. Terus kalau yang kedua itu pakai nasihat. Itu Nasihat. pakai emosi dan hati. Emosi. Dan hati. Oh. Mungkin. Tiga, pakai cara debat. Oh, debat. Ya. Hah? Itu kalau diperlukan ya kan. Oh ya, terus? Ya, itu Sudah itu aja. tahapan-tahapan berdakwah dengan Berdakwah. cara debat. Kadang ada orang yang hatinya keras, ya Wah, nggak cukup pakai ilmu sama logika. Harus nasihat, harus ini, harus debat. Ya, mungkin aja. Iya, Manto ya. Terus ada tambahan lagi? Tidak ada? Dah. Terus lanjut Pak Manto. Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi jika kalian bersabar, maka sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah ini ya, boleh kita membalas itu. Tapi perintahnya itu harus setara. Iya Manto ya? Harus setara. Ya kan? Tapi ada solusinya di sini. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ya, mantap. Baik, seperti itu ya. Jadi ini teknik dakwah seperti itu. Dan nanti dakwah akan mendapati 126. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya kan? Terus lanjut, Pak Manto. Dan bersabarlah, wahai Rasul, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula kamu bersempit dada karena tipu daya yang mereka lakukan. Lanjut. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini ya, jelas toh. Sabarlah tadi itu menjalankan sesuatu. Dakwah, sabarnya dakwah ya, tetap dakwah. Tidak boleh terus diam aja. Ya. Sabarlah
Wahai Rasul, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, jelas ya. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dunia terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ini semangat. Oke, ini ditujukan kepada Rasul, tapi juga ditujukan untuk kita. Sabar, tetap semangat, ya kan? Ingat bahwa semuanya itu dari Allah. Jangan putus asa, jangan merasa ini, jangan merasa itu. Terus saja bersemangat sesuai dengan kemampuan kita. Kita mana? Oh, lingkungan kita seperti ini, istri kita seperti itu, semangat terus dakwahkan. Iya, mantap ya. Berubah tidak berubah itu urusan Allah. Iya kan? Contoh isono. Nah iya. Nabi Nuh, No. Nabi Lut. Lut. Nah itu. Tapi masa dibiarkan Pak Manto? Tidak ketemu lagi lah di surga. Ya. Iskandar Lah ya, sesungguhnya sampaikan. Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah beserta orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinun, Pak Manto. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, situ ya, jelas ini ya. Jadi, oke. Ini ayat terakhir yang luar biasa, kesimpulannya seperti itu. An-Nahl diawali dengan informasi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang disebutkan mulai dari kitab Al-Quran sampai alam semesta kita sendiri, lingkungan kita, ya kan? Ditunjukkan mana orang yang benar, mana orang yang tidak benar, akibatnya seperti apa. Terus iming-iming untuk kita, motivasi untuk kita, ya kan? Dan yang terakhir, kalimat 4 ayat ini kalau saya memahami, kalau sudah tahu tentang kebesaran Allah dan fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah, maka 4 ayat ini, satu jumlah, satu jalan, dua tujuh jalan, maka bukan apa? Maka dakwahkan, sampaikan itu kepada orang lain. Endingnya itu kan, ingat 4 ini, kita sudah tahu mulai awal sampai akhir, bener kan? Tanda-tanda kekuasaan Allah, endingnya diakhiri dengan sampaikan, dakwahkan ini kepada yang lainnya. Agar mereka juga tahu bahwa Allah itu maha seperti ini, Allah itu maha kuasa, Allah itu layak disembah segala macam. Gimana Manto? Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Ada yang nikah? Mungkin ada orang ini. Hah? Akhirnya menggunakan ayat 126 untuk nyawa balas nyawa. Kisos. Saya sendiri, tapi hidup di negara hukum ya. Itu Biarkan hukum. nanti di pemerintah. Hakim itu tidak boleh di hakim sendiri, harus diserahkan kepada hakim negara. Iya, Manto ya. Baik, sampai sini ya. Jadi itulah kesimpulan. Jadi coba kita memahami ayat atau surat seperti itu. Dan rangkaiannya panjang, coba nanti tulis lagi Pak Manto. Rangkaiannya panjang seperti ini, oh ternyata endingnya kita harus mendakwahkan. Apa gunanya kita belajar mulai dari ayat 1 sampai ayat 123 atau 124 nanti. Sudah diberi keterangan semuanya oleh Allah. Ya kan? Apa endingnya? Endingnya dakwahkan. Tapi dakwah, ingat, dakwah ada konsekuensinya, ada resikonya. Ya, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.